asatidzah, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Dukuh, Pak Dwi juga sudah datang, alhamdulillah. Dari takmir Masjid Al-Wahid, Pak Hari, dan para jamaah sekalian seluruhnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sehat Bapak Ibu? Ini kayaknya rotok kurang semangat. Kita bersolawat qasidah bareng-bareng dulu biar semangat ya. Oke. Bareng-bareng semuanya ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ayo sama-sama. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syarraftal madinah marhaban ya khairada. Yuk sama-sama. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha surur tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Itu syair yang dibacakan oleh penduduk Madinah ketika menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Madinah itu kota yang terkenal sebagai kota gudangnya penyakit dan virus. Banyak wabah di sana. Ayahandanya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib, melakukan satu perjalanan mampir ke Madinah, sakit, meninggal, wafat di Madinah. Setelah Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibundanya ziarah ke makam ayahnya di Madinah, terkena penyakit, perjalanannya pulang, wafatnya di kota Abwa. Madinah terkenal sebagai kota gudangnya virus dan penyakit. Tetapi begitu kaki yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW menginjakkan kakinya ke tanah Madinah, virus-virus dan penyakit itu hilang. Berkah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin diselamatkan dari wabah, diselamatkan dari virus, dari penyakit, hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita membaca sholawat, semakin kenal Nabi Muhammad kepada kita. Anak-anak disebut berbakti. Salah satu anak itu langkah supaya disebut berbakti kepada orang tua adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad yang banyak. Mungkin orang tuanya sudah meninggal, tidak sempat berbuat baik dulu ke orang tua. Tapi setelah orang tuanya wafat, anak ini atau kita selaku anak banyak baca sholawat kepada Nabi, maka malaikat datang ke Rasulullah mengantarkan sholawat kita, disebutkan nama bapak kita. Ya Rasulullah, kata malaikat,
ada sholawat dan salam dari si fulan bin fulan. Tidak lama malaikat datang lagi menyampaikan, sehari 300 kali kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat menyampaikan 300 kali, menyebutkan 300 kali nama kita dan nama bapak kita di hadapan Nabi Muhammad. Memperbanyak sholawat berarti mengenalkan orang tua kita di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bentuk baktinya anak kepada orang tua. Demikian tausiah saya pada kasih. Cepat ya, cepat selesai. Tadi baru pembukaan Bapak Ibu. Sampai jam berapa ya paling dia? 10:30 ya? Baik. Bapak Ibu, ada satu nikmat yang jarang kita syukuri, yaitu nikmat bangun pagi. Nikmat bangun pagi. Bangun pagi itu syukur harus dinikmati, walaupun boyoknya sakit. Bangun pagi walaupun kepalanya pusing, harus disyukuri. Kenapa? Karena ketika kita tidur, Allah tahan separuh nyawa kita, ruh kita itu ditahan sama Allah. Allah bisa mengembalikan dan bisa menahan untuk selamanya. Kalau Allah berkehendak mengembalikan ruh kita, bangun pagi kita bisa bangun. Dan artinya kita dikasih kesempatan untuk beramal lagi, cari bekal yang banyak untuk kehidupan akhirat. Masih dikasih kesempatan untuk sedekah, untuk baca Quran, untuk berpuasa, untuk sholat, dan amal ibadah yang lain. Jadi ketika nafas roh kita dikembalikan, artinya Allah menghendaki kita untuk nambah bekal persiapan untuk kehidupan akhirat. Tapi kalau nyawa kita, rohnya ditahan oleh Allah, maka roh yang ada di jasad kita ketut. Ketutnya apa ketut? Terbawa. Akan terbawa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kita wafat. Dan kalau kita wafat, rohnya nggak dikembalikan oleh Allah. Berarti maknanya apa? Berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza anqata matal insan anqata amaluh. Jika mati salah seorang manusia, terputus amal-amalnya ila talas, kecuali 3. Jadi kalau sudah mati di alam kubur, ya nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran lagi, nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa beramal, udah putus. Bekal yang ada ya sudah, itu modal dia nanti menghadap Allah di hari kiamat. Terputus, kecuali 3 yang nggak putus. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ini anak-anak di Al-Wahid, di Masjid Al-Wahid pada belajar baca Quran, ibu-ibu sedekah mushafnya. Al-Quran yang dibaca anak-anak, selama anak baca Quran dapat pahalanya. Ibu di rumah lagi makan gorengan, nonton TV, dapat kiriman pahala dari anak-anak yang baca Quran. Masya Allah. Anak-anak jadi hafal Quran dari Quran yang kita kasih tadi, sedekah wakaf Quran kita. Anak-anak jadi hafal Quran. Selama dia baca hafalannya, baca Qurannya, karena Quran yang kita kasih, kita dapat terus pahalanya. Walaupun sudah wafat di alam kubur, terus dapat amalnya. Tanpa mengurangi amalnya anak-anak ini. Begitupun dengan wakaf tanah untuk pesantren dan sebagainya, termasuk wakaf karpet masjid. Teman saya yang karpet sekarang pada digulung ya. Kasihan yang sudah wakaf karpet, padahal jemaah tinggal disuruh bawa sejadah. Jadi karpet tetap digelar, cuma mereka disuruh bawa sejadah. Jadi sujudnya tetap di sejadah masing-masing. Itu shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat, yang diajarkan, diamalkan. Ilmu ini penting sekali. Dan Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu itu lebih utama daripada amal. Ilmu lebih utama daripada amal. Kedudukan orang yang berilmu dalam pandangan Allah lebih tinggi daripada kedudukan orang yang banyak amal. Banyak beribadat tapi tidak punya ilmu. Kenapa Pak? Ilmu itu lebih penting dan lebih utama daripada amal. 1. Ilmu tanpa amal, ilmu tetap ada. Tapi amal tanpa ilmu, amal itu nggak ada. Orang punya ilmu, nggak ngamalkan ilmunya, ilmunya tetap ada. Betul? Tapi amal tanpa ilmu bingung. Suruh baca Quran, nggak tahu ilmunya. Iya apa, guru kok luker-luker ini bingung. Karena tidak tahu ilmunya, akhirnya nggak baca Quran. Amal tanpa ilmu nggak ada.
Tapi ilmu tanpa amal, ilmu tetap ada. Kedua, ilmu tanpa amal, ilmu itu tetap bawa manfaat. Sementara amal yang dikerjakan tanpa ilmu, amalnya nggak manfaat. Kalau amal dikerjakan tanpa ilmu nggak manfaat. Ketiga, ilmu itu bersifat aktif, terus bersinar, diajarkan kemana-mana. Sementara amal itu bersifat pasif, tergantung ilmunya. Kalau setelah ilmu berkembang terus, amal ini tergantung pada ilmunya. Keempat, kenapa ilmu lebih utama daripada amal? Karena ilmu adalah kalamnya, ucapannya para nabi. Para nabi itu ucapannya adalah ilmu. Sampai Rasul bersabda, ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku, kata Nabi Muhammad, itu sepadan dengan nabi-nabinya Bani Israel. Jadi kalau Bapak dengan tahu para ulama-ulama kita, para habaib, para kiai, itu kalau hidup di zaman Nabi, di zaman Bani Israel, itu mereka adalah para nabi. Itu makanya Nabi Musa itu pernah protes karena kenapa kok sampai ulamanya umatnya Muhammad itu setara dengan nabinya Bani Israel. Saking irinya Nabi Muhammad kepada umatnya Nabi Muhammad ini, irinya Nabi Musa kepada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, aku memang tidak bisa menjadi Muhammad, tapi jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Kedudukannya tinggi sekali. Yang terakhir, yang kelima, kenapa ilmu lebih penting daripada amal? Karena ilmu, Bapak Ibu sekalian, itu sifatnya Allah. Al-alim, ilmu sifatnya Allah. Kalau amal, beribadah, itu sifatnya abid, sifatnya ahli ibadah, sifatnya seorang hamba. Ilmu itu sifatnya Allah, sementara ibadah beramal itu sifatnya hamba. Karena itulah tingginya kedudukan orang yang berilmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu untuk terus mengajarkan ilmu ini jangan berhenti. Majelis-majelis pengajian jangan berhenti. Bagi takmir-takmir masjid, majelis-majelis pengajian yang rutinan jangan berhenti. Terus jalan, walaupun dengan protokol kesehatan tidak masalah. Terus jalan. Kenapa Bapak Ibu begini? Allah berfirman dalam surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu umat terbaik dari Allah. Kenapa terbaik? Yang dikeluarkan untuk manusia. Karena kalian umatnya Nabi Muhammad ini mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Bapak Ibu, jadi kita itu disebut umat terbaik karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka jangan disepelekan amar ma'ruf nahi munkar ini, jangan disepelekan. Bahkan para ulama mengatakan kalau rukun Islam itu ada 5, ada 6. Rukun Islam kan 5 loh. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Para ulama mengatakan kalau rukun Islam itu ada 6, niscaya yang ke-6 adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau lisan para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz ditutup, tidak boleh ceramah. Umpamanya ini ditutup, tidak boleh ceramah. Bahkan ada yang dipenjara, dibatasi. Mekanisme amar ma'ruf nahi munkarnya Allah tidak akan berhenti, terus jalan dengan caranya Allah. Kalau lisan para ulama, para kiai, para ustadz tidak boleh berbicara, maka yang akan berbicara siapa nanti? Gunung berbicara, laut berbicara, langit berbicara, bumi berbicara. Alam yang berbicara, alam yang ceramah. Kalau bumi berbicara, kayak kejadian di Malang kemarin, gempa bumi. Kalau langitnya sudah disuruh Allah ngasih peringatan, para ulamanya nggak boleh ngomong. Langit yang ngasih peringatan. Kejadian kayak di mana? NTT. NTT itu apa? Hujan atau badai atau banjir atau apa? Banjir. Kalau nggak ada mekanisme amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang mengingatkan, saling ingatkan satu sama lain, itu Merapi oleh Allah disuruh ngasih peringatan. Seperti 2010, sehingga Mbah Marijan sampai almarhum Sedo. Berat Pak.
kalau amar ma'ruf dihentikan, amar ma'ruf nahi munkar dihentikan, itu kita sama dengan mengundang bencana yang lebih besar. Jadi kalau orang pada takut mengadakan pengajian karena takut virus corona, sesungguhnya dia sedang mengundang bencana yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap jalankan walau sesuai protokol kesehatan, ikuti saja aturan pemerintah, tapi jangan berhenti. Ini penting. Yang terakhir, yang ketiga, awala dan soleh yad'ulahu, anak yang soleh seperti adik-adik kita ini, masya Allah, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan lucunya kita, ini fenomena dan fakta. Banyak orang tua yang nyekolahkan anak, keluar duit berapa, keluarkan. Kuliah di kampus-kampus mahal, nggak apa-apa, jual sawah, jual motor, jual apa yang bisa dikeluarkan. Jutaan dia keluar untuk sekolah, belajar bahasa Inggris, les bahasa Inggris, les privat matematika, les ini dia keluar jutaan. Tapi maaf, giliran suruh ikut TPQ atau TPA ada kenaikan biaya 10.000, protesnya nggak keluar. Benar apa benar? Cuma naik 10.000, naik 20.000. Ya Allah, ya Rahman, Bapak Ibu, para wali santri yang dirahmati Allah, kalau sampai kita protes di grup WhatsApp, di situ ada guru-guru kita protes karena menyampaikan ada kenaikan biaya umpamanya, ada wali yang protes nggak terima dan protesnya ini menyakiti hati guru, jangan pernah berharap ilmu yang diajarkan guru bermanfaat buat anak yang belajar sama guru tersebut. Tidak akan pernah berhasil anak itu. Maka saya pesan kepada Ustazah Pipit dan kawan-kawan semua para guru, anak-anak ini jangan hanya diajarkan Al-Quran. Al-Quran itu bagus diajarkan, bagus, bahkan sangat penting dan wajib diajarkan. Tapi adab jangan ditinggalkan. Ajari anak ini adab, karena al-adab qoblal ilmu, adab ini sebelum ilmu. Wal ilmu qoblal amal, dan ilmu sebelum amal. Coba Bu Ibu bisa bayangkan, orang belajar dapat ilmu bahwasanya luas, ngerti halal haram, makruh mubah, syirik, ngerti dia ilmu itu, tapi nggak diajarkan adab, maka dia akan keluar menjadi orang yang suka menghakimi orang lain karena nggak diajari adab. Anak ini, anak-anak kita ini harus diajari adab. Bagaimana ketemu guru di jalan, melihat mereka harus berhenti, kalau bisa usahakan datangi gurunya, ucapkan salam, cium tangannya guru, dapat berkahnya dari guru. Jadi tahu, saya mau cerita sedikit tentang Syekh Buaiti. Syekh Buaiti ini salah satu muridnya Imam Syafi'i. Mohon maaf Pak, Syekh Buaiti ini secara IQ rendah banget. Di kelas itu yang paling blow on lah dalam tanda kutip, yang paling blow on itu Syekh Buaiti. Saking blow onnya Syekh Buaiti itu, kalau ngafal Quran dia baca keras ayatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, dicek, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, innal ladzina kafaru, diulang-ulang sampai 100 kali. Syekh Buaiti ini tidak hafal-hafal. Yang hafal siapa? Teman-temannya di sampingnya yang dengarkan dia. Saking maaf blowernya dia. Ngapal itu dia baca keras-keras, dia tidak hafal-hafal, yang hafal malah teman-temannya. Dia sudah pasrah kepada Allah, gimana lagi kan? Udah mentok otaknya begitu, takdirnya begitu, tapi dia punya satu cara yang membuat Allah menurunkan keberkahan kepadanya. Beliau memilih untuk bermulazamah kepada gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i lewat, naik ke masjid atau masuk ke tempat ngajar, beliau menyiapkan mejanya, beliau menyiapkan minumnya, beliau cium tangannya, beliau menyiapkan tempat duduknya, beliau letakkan sendalnya di tempatnya. Ketika Imam Syafi'i butuh pulpen, dia yang nyarikan. Dia betul-betul melayani gurunya sepenuh hati. Kemana gurunya pergi, dia ikuti, dia layani. Berkah dari hormat kepada guru, berkah dari melayani guru, Allah bukakan semua kesulitan-kesulitannya, sehingga dia menjadi santri yang paling cerdas dan jadi wakilnya Imam Syafi'i ngajar di mana-mana. Ketika Imam Syafi'i nggak bisa ngajar, yang disuruh Syekh Buaiti, yang tadinya paling blow on jadi paling pintar. Sebab apa? Mulazamah sama guru. Penting anak ini diajari adab sama guru. Jadi kan banyak, seperti misalnya almarhum Habib Munzir Al-Muzawwah.
Beliau ketika belajar di Darul Mustafa Karim, di antara teman-temannya yang lain itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, rajin masuk. Gurunya Habib Umar bin Salim bin Hafiz ketika ngajar kepada santri-santri itu, Habib Umar jadi sering nggak datang karena punya penyakit asma, jadi sering nggak datang. Kadang datang sering bolosnya gitu di antara yang lain. Tapi subhanallah dia menjadi santri yang paling dicintai oleh gurunya Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Paling dicintai karena kecintaan kepada gurunya, mulazamahnya beliau kepada gurunya. Makanya beliau ketika sampai di Indonesia bikin majelis pengajian, majelis Rasulullah, itu menjadi majelis pengajian terbesar di Indonesia. Sampai Mesir nggak nampung, maka beliau majelisnya diadakan di mana? Di Monas. Karena nggak nampung kalau diadakan di Mesir, saking banyaknya. Karena berkah dari mencintai dan adab yang tinggi kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ketika lagi ngajar begini Pak, suatu ketika ada anak kecil lewat, Imam Malik itu berdiri, lalu membungkuk ngasih penghormatan kepada anak kecil yang lewat itu. Lalu Imam Malik duduk lagi meneruskan mengajar santri-santrinya. Penasaran ini, muridnya merasa ini kenapa guru sama anak kecil berdiri dan menghormati. Selesai pengajian ditanya, ya Imam Malik, wahai guru, siapakah gerangan anak kecil itu sampai engkau begitu hormatnya sama anak kecil itu? Apa kata Imam Malik? Anak kecil itu adalah anak guru saya. Saya menghormati guru saya dan seluruh keluarganya. Berkahnya anak itu harus diajari hormat sama guru. Enggak pintar itu tidak masalah. Tidak terlalu pintar maksudnya, tidak terlalu pintar tidak masalah. Tapi kalau anak itu pintar mulazamah sama guru, adabnya tinggi sama guru, berkah ilmunya. Ilmu yang berkah itu Pak, walaupun sedikit bawa manfaat. Ciri ilmu nggak berkah, ilmunya banyak, nggak bisa diamalkan. Ikut pengajian di mana-mana ikut, majelis pengajian di mana-mana ikut, wawasannya bertambah, tapi amalnya nggak nambah. Kok bisa amalnya nggak nambah? Berarti ilmunya nggak berkah. Kenapa ilmunya nggak berkah? Salah satunya mungkin nggak takzim sama guru. Gurunya lagi ngasih ngajar, dia sibuk mainan handphone. Gurunya lagi ngajar, dia sibuk ngobrol sama teman sebelahnya. Itulah kenapa Imam Syafi'i ketika belajar sama Imam Malik, Bu, kalau buka kertas, buka kitab, Imam Syafi'i itu bukanya pelan-pelan banget. Buka lembaran kertas itu pelan-pelan banget. Sampai teman sebelahnya nanya, ya Syafi'i, kenapa dengan kitabmu rusak kok, mau robek kok kamu bukanya pelan-pelan? Apa jawab Imam Syafi'i? Saya takut suara lembaran kertas ini ganggu konsentrasi guru saya. Saya takut lembaran kertas ini ketika saya buka suaranya itu ganggu konsentrasi guru saya. Lihat berkahnya ilmunya Imam Syafi'i karena takzimnya kepada gurunya. Maka ibu, bapak, para guru ajari anak itu adab. Ajari anak itu adab. Lalu ajarkanlah ilmu pengetahuan. Ajarkan Al-Quran. Jangan tinggalkan adab. Ya, jangan tinggalkan adab. Masya Allah. Oleh karena itu suatu ketika Zaid, salah seorang ulama, sahabat Nabi tapi kelasnya ulama, sahabat Nabi yang pintar, itu salah satunya adalah Zaid. Zaid ini ketika akan naik ke untanya, ke kendaraannya oleh keluarganya Nabi, sahabat Ibnu Abbas, dipegangin tali unta, tali kendaraannya, untanya dipegangin supaya tidak jatuh. Sampai Zaid tadi, sahabat Zaid itu merasa malu. Ini keluarga Nabi kok melayani saya seperti ini. Kata Zaid, ya Ibnu Abbas, jangan kau perlakukan saya seperti ini, saya tidak enak. Apa kata Ibnu Abbas? Nabi perintahkan kami memperlakukan ulama seperti ini. Nabi perintahkan kami memperlakukan ulama seperti ini. Lalu Zaid, ya Ibnu Abbas, mana tanganmu? Diulurkan ajak salaman. Begitu dipegang, dicium tangannya Ibnu Abbas oleh Zaid. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, wahai Zaid, kenapa kau cium tanganku? Kata Zaid, Nabi perintahkan kami melakukan seperti ini kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan indahnya adab yang tinggi. Dan ajarkan anak itu adab. Coba ibu mau nggak punya anak habis Quran, pintar baca Quran, kalau di rumah itu kalau ngomong sama orang tua masih teriak, kalau disuruh masih sering sewot. Orang tua banyak kerjaan dia malah main. Terus untuk apa dia ngaji Quran? Untuk apa dia hafal Quran kalau adab nggak punya?
Maka adab itu menjadi sangat penting. Manisnya ilmu itu dari adab. Sampai Ustaz Wijayanto berkata kepada kami waktu itu, adab itu seperti kulit, ilmu itu dagingnya. Daging kalau nggak dibalut kulit kayak apa, Bu? Daging kalau nggak ada kulitnya gimana? Nah, adab itu adalah kulitnya, ilmu adalah dagingnya. Maka ilmu harus dibungkus, dibalut dengan adab. Adab itulah kulitnya. Ajari anak itu adab, adab ke orang tua, adab makan, adab minum, adab menghormati yang lebih tua, adab di masjid, adab semua adab, adab berdoa. Sampai Allah ajarkan adab kepada kita. Kan dulu kan umatnya Nabi Muhammad itu, para sahabat itu kalau manggil Nabi Muhammad itu kadang ya disebutnya sembarangan asal manggil. Ya Abul Qasim, ya Abu Zahra, disebut begitu. Tapi kemudian Allah tegur di dalam Al-Quran. Allah ngajari adab, ngajari adab ini terakhir itu. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63. Ini Allah ngajari adab, adab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Di akhir ayat. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Jangan kamu panggil Nabi Muhammad seperti kayak kamu panggil temanmu sendiri. Panggillah dengan kedudukannya, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Jangan disebut ya Muhammad. Gak punya adab. Andaikan yang ceramah di sini Ustaz Abdul Somad, saya jadi MC-nya. Apa mungkin Bu saya bilang gini, para jemaah, acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad. Mat, silahkan Mat. Bandeng waktu saya, dilempar sendal saya. Ini manusia, bukan Nabi, bukan Rasul. Saya panggilnya acara selanjutnya Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad, LCMA kepada Ustaz Abdul Somad, saya persilahkan. Kan gitu. Bukan Nabi, pada Nabi Muhammad kita sebutnya Muhammad. Kita ini siapa? Kita ini siapanya Nabi Muhammad? Kok panggil Muhammad? Coba pantas mana? Kalau saya bilang gini, Bapak Ibu, mari sama-sama kita sanjungkan sholawat dan salam untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Bapak Ibu, marilah kita sampaikan sholawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak yang mana didengar? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Jadi kalau bersolawat itu sebut kedudukan Nabi Muhammad, jangan sebut namanya. Tetapi Nabi Muhammad mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah iya, itu adabnya Nabi kepada Allah. Nabi Muhammad kepada Allah tidak mungkin nyebut dirinya Sayyidina. Itu sama dengan anak kecil ngomong ke orang tua. Bapak Ibu, anak kecil ngomong ke ibunya, Bapak Ibu, saya kulo badhe dahar rumiyin gitu. Pantas nggak anak kecil ngomong gitu? Kulo badhe dahar rumiyin. Enggak pantas. Nabi Muhammad tidak mungkin meninggikan dirinya di hadapan Allah. Nabi Muhammad itu merendah. Sebutlah Allah Rasul Allah Muhammad wa ali Muhammad. Tapi Allah luruskan dalam surat An-Nur ayat 63. Jangan kamu panggil Muhammad dengan namanya saja. Dia itu kan bukan temanmu. Kita ini siapa? Ada orang yang anggap suka marah. Di sana nggak dihargai, itu saya nggak dihargai. Oh, saya orang diwoki lesu. Dia itu nggak menghargai saya. Pindah ke tempat lain karena merasa nggak dihargai. Loh Pak, pertanyaannya, kita itu harganya berapa? Emang harganya kita berapa? Kok marah nggak dihargai? Bapak Ibu pengen tahu harganya kita berapa? Berdasarkan saya merenung, berpikir, saya menemukan berapa harganya kita. Contoh, nggak contoh, saya sebutkan. Bapak Ibu rahimahumullah, Nabi Musa ketika akan bertemu Allah, ya Allah, saya ingin melihat wajahmu ya Allah. Boleh, datanglah ke lembah tua. Begitu Nabi Musa alaihissalam mau melihat wajah Allah, mau bertemu Allah, melihat Allah di lembah tua, apa kata Allah dalam surat Taha ayat 12? Fahla' na'laik fa innaka bil wadil muqaddasi tua. Ya Musa, tinggalkan sendalmu di sana, karena engkau sedang berada di lembah suci, yaitu lembah tua.
Nabi Musa mau ketemu Allah, sendalnya semua ditinggal di sana. Kayak kita kalau mau ke masjid, sendalnya ditaruh di luar. Tapi Nabi Muhammad lain. Nabi Muhammad itu bahkan sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, siwaknya masih ada di kantong. Baju yang dipakai terus dibawa. Bahkan sampai sendalnya Nabi Muhammad, rompahnya Nabi Muhammad naik sampai ke Sidratul Muntaha tanpa disuruh dilepas oleh Allah SWT. Itulah kedudukan Nabi Muhammad. Coba umpamanya nih, saya punya budak, punya seorang budak soleh, punya seorang budak soleh. Lalu saya bilang ke bapak panjenengan ibu, bapak ibu, saya mau memberi hadiah kepada panjenengan, pilih salah satu. Apa Mas Adi? Saya punya budak, monggo ini boleh dipekerjakan tempat jenengan, gak usah digaji, namanya budak itu gak digaji. Ini budak saya, silakan saya berikan, saya hadiahkan buat jenengan, silahkan dipekerjakan. Dia baik, dia soleh. Atau pilih yang kedua, saya mau memberi jenengan sendalnya Rasulullah SAW. Jenengan pilih mana? Dikasih budak atau sendalnya Nabi Muhammad? Pilih mana? Sendalnya Nabi Muhammad. Jadi harganya kita itu tidak lebih mahal daripada sendalnya Nabi Muhammad. Jadi orang yang merasa gak dihargai itu, saya ingin memberitahu, harganya kita itu tidak lebih mahal daripada sendalnya Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tanamkan ke anak-anak kita kecintaan kepada Al-Quran dan diajarkan adab. Mudah-mudahan kalau sudah dua itu diajarkan, terbalut jadi satu, indah anak itu. Hafiz Quran, adabnya tinggi. Jadi kalau ngaji itu bawa Quran, maaf pinjam. Anak-anak itu kadang bawa Quran gini, ke masjid bawa Quran kayak gini. Ini orang mesti gurunya belum ngajarkan adab. Kalau ngajarkan adab itu tidak megang Quran begini, tapi ditaruh di atas dadanya atau di dadanya. Bagaimana dia menghormati Al-Quran? Taruh gini, bawahnya itu gini. Ini penting, ini kulitnya tadi. Jangan cuma hafal Quran tapi memperlakukan Al-Quran kayak gini. Kadang ngaji Al-Quran taruh di bawah, sambil duduk gini Al-Quran taruh di bawah. Al-Quran ditaruh di bawah. Kadang ngambil Quran pakai tangan kiri. Ajarkan adab. Ilmu itu Al-Quran yang mereka hafalkan ini, yang mereka ketahui, jadi manis, jadi indah kalau dibalut dengan adab. Maka sempurnakan ilmu anak-anak kita, keindahan mereka dengan diajarkan adab yang tinggi. Mudah-mudahan dengan begitu anak-anak kita, santri-santri kita semuanya jadi anak-anak yang soleh, benar-benar jadi qurrata a'yun. Amin Allahumma. Baik Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semuanya. Ala hadinya wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, segala puji bagimu, keagungan, ketinggian, kesempurnaan hanya milik Engkau. Sementara kami adalah hamba-Mu yang lemah, tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan-Mu.
Kami adalah hamba-hambamu yang bodoh, tidak tahu apa-apa kecuali sedikit ilmu yang Kau teteskan kepada kami. Sungguh kami adalah hamba-hambamu yang fakir. Kami sangat membutuhkanmu, tidak punya apa-apa kecuali yang Kau titipkan kepada kami. Yang halalnya pasti akan dihisab, dan yang haramnya pasti akan diazab. Ya Allah, ampunilah kami. Ampuni ya Ghafur semua dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami. Ampunilah dosa keluarga kami, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah ya Rahman, ampuni setiap dosa yang mungkin sampai saat ini Engkau belum ridho kepada kami. Ampuni setiap dosa yang mungkin sampai saat ini Engkau masih murka kepada kami. Ampuni setiap dosa yang mungkin sampai saat ini ada dosa yang menjadi hijab, jadi penghalang rahmat-Mu turun kepada kami. Ya Allah, dengan keberkahan majelis ini, angkat semua dosa-dosa kami, ampuni semua kesalahan-kesalahan kami. Ya Rabb, ampuni jika kami selama ini sering banyak mengeluhnya, tidak ikhlasnya dengan ketentuan-Mu, tidak ridho dengan takdir-Mu. Ampuni kami sedikit syukurnya, kurang-kurang banyak bersyukur kepada-Mu, banyak mengeluhnya. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepada-Mu keberkahan untuk keluarga kami. Berkahilah sisa umur kami, berkahilah harta kami, berkahilah anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami jalan surga bagi kami orang tuanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami jalan surga bagi kami orang tuanya, jalan surga bagi kakek neneknya, bagi saudara-saudaranya, keluarganya. Ya Allah ya Rahman, ampuni kami jika kami belum benar didik anak-anak kami. Dulu Engkau titipkan mereka kepada kami dalam keadaan bersih. Maaf jika kami yang justru mencoret-coretnya, mengotorinya. Ampuni kami belum benar jadi orang tua, belum benar jadi guru untuk anak-anak kami, belum bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kami. Karena itu bimbing kami supaya bisa menjadi guru yang baik untuk murid kami, untuk anak-anak kami. Jadikan kami orang tua teladan anak-anak kami, kebanggaan anak-anak kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jagalah anak-anak kami dari fitnah dunia, jaga agama anak-anak kami, jagalah kami semua yang ada di majelis ini ya Rabb. Istiqomahkan kami hingga kami semuanya husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang terbaik, wafat di tempat terbaik, di waktu terbaik. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami kecuali Engkau telah ridho kepada kami, Engkau telah mengampuni kami. Ya Allah, berilah kami anugerah dapat memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan mimpi sadar ataupun di akhirat nanti. Perjumpakan kami dengan Rasulullah dan bisa satu surga bersama Nabi Muhammad, bisa makan bersama Nabi Muhammad, bisa duduk bersama Nabi Muhammad, bisa mencium tangan Nabi Muhammad, bisa memeluk tubuhnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, sampaikan salam rindu kami untuk baginda Nabi Muhammad, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tumbuhkan di hati anak-anak kami kecintaan kepada Al-Quran dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami. Siapapun yang hadir di sini ya Rabb, yang sedang sempit rezekinya, lapangkan rezekinya. Siapapun yang hadir di sini yang sedang sakit, keluarganya di rumah sedang sakit, angkat penyakitnya, jadikan sakitnya penggugur dosa-dosanya, jadikan sakitnya mengangkat derajatnya di sisimu. Siapapun yang hadir di sini yang hatinya lagi susah, senangkan hatinya, gembirakan hatinya ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang hadir di sini yang sedang punya masalah, ya Rabb, berilah jalan keluar atas masalah-masalahnya. Dan siapapun yang hadir di sini dengan keberkahan majelis ini ya Rabb, yang rumah tangganya tidak harmonis, tentramkan rumah tangganya, sakinahkan rumah tangganya, harmoniskan rumah tangganya, lembutkan hati pasangannya, lembutkan hati kami, lembutkan hati anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Demikian para hadirin semua, apa yang telah saya sampaikan tentu banyak kesalahannya, banyak kurangnya, saya mohon maaf lahir batin. Semoga diikhlaskan, direlakan, ya. Semuanya saya mohon ikhlasnya. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz